Culaka Sethi Jataka. Kisah mengenai seorang Thera yang bernama Cula Pandhaka ini diceritakan oleh Bagawa ketika beliau sedang berada di hutan mangga milik Jiwaka di dekat Rajagaha. Terdapat sedikit penjelasan mengenai kelahiran Cula Pandhaka. Dikisahkan, anak perempuan dari seorang saudagar kaya di Rajagaha telah menurunkan martabatnya menjalin hubungan dengan pelayan lelakinya. Karena khawatir kelakuan buruknya terbongkar, ia berkata kepada pelayan lelakinya, "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Jika sampai orang tuaku mengetahui kesalahan yang telah kita lakukan, mereka akan mencabik tubuh kita. Mari kita pergi dan menetap di tempat yang jauh." Dengan membawa harta benda, mereka menyelinap keluar dari pintu rumah tersebut dan melarikan diri. Mereka tidak peduli bagaimana mereka mendapatkan tempat berlindung yang aman tanpa sepengetahuan sanak keluarga gadis itu. Kemudian mereka menetap di suatu tempat hingga akhirnya gadis itu mengandung. Ketika waktu untuk melahirkan telah dekat, ia berkata kepada suaminya, "Akan banyak kesulitan bagi kita jika saya melahirkan jauh dari sanak keluarga dan kenalan. Lebih baik kita pulang ke rumah." Pada awalnya sang suami setuju untuk berangkat hari itu juga, tetapi kemudian ia menunda hingga keesokan harinya. Ia mengulur-ulur waktu hingga hari terus berlalu. Akhirnya, putri saudagar itu berpikir, si dungu ini menyadari kesalahan besarnya sehingga tidak berani pulang. Orang tua adalah sahabat terbaik bagi anaknya. Walaupun ia pergi atau tidak, saya akan tetap akan pergi. Saat suaminya sedang tidak berada di rumah, ia membereskan pekerjaan rumahnya. Setelah menitipkan pesan kepada tetangganya kemana ia pergi, ia pun meninggalkan rumah. Saat suaminya pulang ke rumah dan tidak menemukan istrinya, ia mendapat kabar dari tetangganya bahwa istrinya telah pulang ke rumah orang tuanya. Ia segera menyusul istrinya dan menemukannya di tengah perjalanan. Di saat dan di tempat itu juga sang istri melahirkan. "Apa yang terjadi istriku?" tanyanya. "Saya telah melahirkan seorang bayi laki-laki suamiku," jawab istrinya. Setelah melahirkan, tidak ada lagi alasan baginya untuk meneruskan perjalanan. Mereka kembali ke rumah. Karena anak itu lahir di tengah perjalanan, mereka menamainya Pandhaka. Selang beberapa waktu, wanita itu mengandung lagi dan segalanya terulang kembali. Karena anak kedua ini juga lahir di tengah jalan, mereka juga memberinya nama Pandhaka. Untuk membedakan kedua anak itu, anak pertama dipanggil Maha Pandhaka dan adiknya dipanggil Cula Pandhaka. Kali ini, dengan dua anak, mereka kembali ke rumah. Saat menetap di tempat itu, anak mereka mendengar cerita anak yang lain tentang paman, kakek, dan nenek mereka. Maka ia bertanya pada ibunya, apakah mereka tidak mempunyai sanak keluarga seperti yang dimiliki oleh anak-anak lain? "Tentu ada, sayang," jawab ibunya. "Namun mereka tidak tinggal di sini. Kakekmu adalah seorang saudagar yang sangat kaya di Rajagaha. Ada banyak kerabatmu di sana. Mengapa kita tidak pergi ke sana, Bu?" Ia menceritakan alasan mengapa mereka tinggal jauh dari keluarganya. Tetapi karena anak-anak selalu membicarakan hal itu, ia bertanya pada suaminya. Anak-anak selalu menanyakan masalah keluarga yang tidak pernah mereka temui. Apakah orang tuaku begitu melihat akan menelan kita? Marilah kita tunjukkan pada anak-anak keberadaan keluarga kakek mereka. Baiklah, saya tidak keberatan untuk membawa mereka ke sana. Namun, saya benar-benar tidak berani menemui kedua orang tuamu.
Tidak masalah dengan menempuh cara apapun, asalkan anak-anak bisa mengunjungi keluarga kakek mereka, kata wanita itu. Mereka membawa kedua anak mereka ke Rajagaha, menginap di sebuah penginapan umum dekat pintu masuk kota. Bersama dengan kedua anaknya, wanita itu menyampaikan kedatangan mereka kepada orang tuanya. Mendengar berita itu, orang tuanya berkata, "Benar, sangat aneh rasanya jika tidak mempunyai anak, kecuali jika seseorang telah meninggalkan keduniawian untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Namun, kami tidak sudi menerima kunjungan mereka atas kesalahan besar yang mereka lakukan terhadap kami. Berikan uang ini kepada mereka, minta mereka mengambil uang ini dan hidup di tempat yang mereka inginkan. Tetapi, berikan kedua anak itu kepada kami." Putri saudagar itu mengambil uang yang diberikan kepadanya dan mengirim anak-anaknya melalui utusan orang tuanya. Kedua anak itu tumbuh dewasa di rumah kakek mereka. Saat Chula Pantaka masih kecil, Mahapantaka selalu mengikuti kakeknya mendengarkan khotbah yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Karena selalu mendengarkan dhamma yang disampaikan oleh Buddha sendiri, hati anak muda itu dipenuhi hasrat untuk meninggalkan keduniawian untuk menempuh kehidupan sebagai seorang biku. Dengan persetujuanmu, Kek, Mahapantaka berkata pada kakeknya, "Saya akan menjadi seorang biku." "Benarkah apa yang saya dengar?" seru kakeknya. "Sungguh lebih besar kebahagiaanku melihat engkau menjadi biku daripada melihat seisi dunia menjadi biku. Jadilah seorang biku jika engkau memang mampu." Saudagar itu sendiri yang membawa cucunya menghadap sang guru. "Baiklah saudagar," kata sang guru. "Apakah engkau membawa serta cucumu bersamamu?" "Ya Bhante, ia adalah cucu saya yang berkeinginan menjadi biku." Sang guru meminta seorang anggota sangha untuk menerima anak itu bergabung dalam sangha. Anggota sangha tersebut mengulang hukum ketidakkekalan dan menerima anak tersebut menjadi seorang samanera. Saat khotbah Buddha telah banyak meresap dalam ingatannya dan telah cukup dewasa, ia ditahbiskan menjadi seorang biku. Ia berlatih dengan kesungguhan hingga berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Dan ketika menikmati kebahagiaan jalan dan buah kesucian maupun jhana, ia berpikir untuk berbagi kebahagiaan ini dengan Chula Pantaka. Maka ia mengunjungi kakeknya, saudagar kaya itu, dan berkata, "Saudagar yang baik, dengan persetujuanmu saya akan menerima Chula Pantaka menjadi anggota sangga." "Saya telah mengharapkan hal itu, Bante," jawab sang kakek. Maka Thera itu menerima Chula Pantaka dan memintanya melaksanakan dasa sila. Namun Chula Pantaka sangat dungu. Walaupun telah belajar selama 4 bulan, ia masih belum dapat menghafal syair berikut ini. "Lihatlah laksana sekuntum teratai yang wangi di waktu fajar, tertiup oleh angin, menebar semerbak wangi yang murni, memandang keagungan Buddha yang terus terpancar, seperti cahaya matahari bersinar di bawah naungan langit." Dikisahkan pada masa kelahiran Buddha Kassapa, Chula Pantaka yang pada masa itu merupakan seorang biku yang berpengetahuan, mencemooh dengan menertawai seorang biku dungu yang sedang meresapi satu cerita pendek dalam ingatan. Cemoohannya sungguh mengenai sasaran sehingga biku tersebut tidak mampu mengingat maupun mengulang cerita pendek itu. Akibatnya, di kehidupan ini, saat ia bergabung menjadi anggota sangga, ia sendiri menjadi biku yang dungu. Setiap ia mengingat satu baris syair yang baru, baris lain yang telah dihafalnya terlupakan. Setelah 4 bulan berlalu semenjak ia mulai bergelut merafal syair itu, Mahapantaka berkata kepadanya, "Pantaka, engkau tidak sanggup menerima ajaran ini. Selama 4 bulan, engkau bahkan tidak mampu meresapi sebuah syair tunggal dalam ingatan.
Bagaimana engkau bisa mencapai kebahagiaan sejati dengan cara ini? Tinggalkanlah wihara ini. Walaupun telah diusir oleh saudaranya, Culapantaka masih berkeyakinan pada ajaran Buddha, sehingga tidak ingin menjadi umat awam. Pada saat Mahapantaka bertugas mengurus pembagian makanan Biku Sangga, Jiwaka Kumarabaca datang ke hutan mangga miliknya dengan membawa sejumlah wewangian dan bunga untuk sang guru. Setelah mempersembahkan barang-barang yang dibawanya dan telah selesai mendengarkan khotbah Dhamma, ia bangkit dari tempat duduknya, memberikan penghormatan kepada Buddha, kemudian menghampiri Mahapantaka dan bertanya, "Bhante, berapakah jumlah semua biku yang berada di sini termasuk sang guru?" "Hanya 500 orang, Tuan." "Bersediakah Bhante membawa ke-500 biku tersebut bersama Buddha sebagai pemimpin, menghadiri jamuan makan di rumah saya besok?" "Tuan, salah seorang biku bernama Culapantaka sangat dungu dan tidak berkembang dalam Dhamma," kata Sang Tera. "Jadi saya menerima undangan untuk semua biku kecuali untuknya." Mendengar hal ini, Culapantaka berpikir, dalam menerima undangan jamuan makan untuk semua biku, Tera itu dengan saksama mengecualikannya untuk saya. Hal ini membuktikan sudah tidak ada lagi kasih sayang saudaraku kepada saya. Apa yang harus saya lakukan dengan Dhamma ini? Saya akan menjadi umat awam, melatih kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya sebagai seorang perumah tangga. Keesokan pagi hari, ia pergi untuk seterusnya kembali menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Pada saat fajar menyingsing, sang guru yang sedang mengamati kejadian di dunia ini mengetahui hal tersebut. Beliau berangkat lebih pagi, berjalan hilir mudik di jalan dekat beranda bilik Culapantaka. Ketika Culapantaka keluar dari biliknya, ia melihat sang guru dengan penuh hormat. Ia menghampiri beliau. "Akan kemanakah engkau pergi sepagi ini, Culapantaka?" tanya sang guru. "Saudara saya telah mengusir saya dari sangga. Saya akan pergi mengembara, Bhante." "Culapantaka, engkau mengambil sumpah kepada saya. Mengapa engkau tidak datang pada saya saat engkau diusir oleh saudaramu? Apa yang akan engkau lakukan dengan hidup sebagai perumah tangga? Engkau seharusnya tinggal bersama saya." Setelah mengucapkan hal itu, beliau membawa Culapantaka dan mempersilakan ia duduk di depan pintu kamarnya yang wangi atau ganda kuti. Sang guru memberi Culapantaka sepotong kain yang sangat bersih yang tercipta dari kekuatan gaibnya dan berkata, "Hadaplah ke arah timur. Sambil memegang kain ini, ulangi kata-kata, 'Bersihkan kotoran, bersihkan kotoran.'" Pada waktu yang telah dijanjikan, sang guru disertai dengan para biku pergi ke rumah Jiwaka dan duduk di tempat yang telah disediakan untuknya. Pada saat itu, Culapantaka menatap ke arah matahari, duduk dan memegang potongan kain itu sambil mengulangi kata, "Bersihkan kotoran, bersihkan kotoran." Karena dipegang terus-menerus, kain itu menjadi kumal. Melihat itu, ia berpikir, "Kain ini tadinya putih bersih. Saya telah mengubah keadaan semula sehingga menjadi kotor. Semua benda adalah tidak kekal adanya." Saat menyadari tentang kematian dan kehancuran, ia mencapai pencerahan. Mengetahui bahwa Culapantaka telah mencapai pengetahuan menuju ke arahatan, sang guru mengirimkan sosok jelmaannya ke hadapan Culapantaka. Sosok jelmaan beliau duduk dan berkata, "Sudahkah engkau sadari, Culapantaka, bahwa secarik kain ini menjadi kotor dan penuh noda? Dirimu juga dipenuhi oleh nafsu, keinginan, dan pikiran-pikiran jahat lainnya. Bersihkanlah semua itu." Kemudian penjelmaan beliau mengulangi syair berikut ini. "Bukan kotoran, melainkan kotoran batin, berupa nafsu keinginan,
Nafsu keinginanlah kotoran batin yang sebenarnya. Wahai biku, yang mampu menyingkirkannya akan hidup dalam kemurnian batin. Bukan kotoran, melainkan kotoran batin, berupa kebencian. Kebencianlah kotoran batin yang sebenarnya. Wahai biku, ia yang mampu menyingkirkannya akan hidup dalam kemurnian batin. Bukan kotoran, melainkan kotoran batin berupa kegelapan batin. Kegelapan batin merupakan kotoran batin yang sebenarnya. Wahai biku, yang mampu menyingkirkannya akan hidup dalam kemurnian batin. Saat syair itu selesai diucapkan, Culapantaka mencapai tingkat kesucian arahat dengan 4 pengetahuan analitik. Langsung memperoleh pemahaman terhadap keseluruhan kitab suci. Menurut cerita yang beredar secara turun-temurun di masa lampau saat menjadi seorang raja, ketika sedang mengelilingi kota dalam suatu prosesi yang khidmat, ia menyeka keringat di keningnya menggunakan kain bersih yang sedang dipakainya. Kain itu menjadi kotor. Ia berpikir, badan jasmani ini telah menghancurkan kemurnian sejati dan kain putih ini. Saya telah mengotorinya. Semua benda adalah tidak kekal adanya. Saat dia merenungkan tentang ketidakkekalan, terlintas di pikiran bahwa dengan membersihkan kotoran batinlah yang akan membebaskannya. Saat Jiwaka Komarabaca memberikan persembahan air, sang guru meletakkan tangannya di atas bejana air itu dan bertanya, "Masih adakah biku di wihara Jiwaka?" Mahapantaka berkata, "Tidak ada lagi biku di sana, Bhante." "Masih ada para biku di wihara Jiwaka," kata sang guru. "Wahai kamu yang di sana," kata Jiwaka kepada pelayannya, "pergi dan lihat apakah masih ada biku di wihara." Saat Culapantaka mengetahui saudaranya mengatakan tidak ada lagi biku di wihara, ia memutuskan untuk menunjukkan pada saudaranya bahwa masih ada biku di wihara. Ia memenuhi hutan mangga itu dengan para biku. Ada yang sedang membuat jubah, ada yang sedang mencelup jubah, sementara yang lain sedang membaca parita. Ia menciptakan 1000 orang biku dengan rupa yang berbeda satu sama lain. Melihat kumpulan biku di wihara, pelayan itu kembali ke rumah Jiwaka dan mengabarkan bahwa wihara dipenuhi oleh para biku. Untuk menghormati Thera yang berada di wihara, Pantaka dengan 1000 orang wujud jelmaannya duduk menunggu hingga dijemput di hutan yang menyenangkan itu. "Sekarang kembalilah ke wihara," kata sang guru kepada pelayan itu. "Katakan, guru mengirimku untuk menjemput biku yang bernama Culapantaka." Saat pelayan tersebut menyatakan hal itu, mereka menjawab secara bersamaan, "Saya adalah Culapantaka, saya adalah Culapantaka." Pelayan itu kembali lagi dan mengatakan, "Mereka semua mengaku sebagai biku Culapantaka yang mulia." "Kalau begitu, kembali lagi ke sana," kata sang guru. "Pegang tangan biku pertama yang mengatakan ia adalah Culapantaka. Maka biku yang lain akan menghilang." Pelayan itu mengikuti perkataan sang guru. Seketika itu juga 1000 biku yang diciptakan oleh Culapantaka lenyap dari pandangannya. Saat jamuan makan selesai, sang guru berkata, "Jiwaka, ambil patah Culapantaka. Ia akan menyampaikan terima kasih." Jiwaka melakukan apa yang diminta oleh sang guru. Laksana raungan tantangan seekor singa muda, biku itu menguncapkan parita-parita suci sebagai ungkapan terima kasih. Setelah selesai, sang guru kembali ke wihara setelah bangkit dari tempat duduknya dan diikuti oleh para biku. Setelah pembagian tugas oleh biku Sangga, beliau bangkit dari tempat duduknya, berdiri di ambang pintu kamarnya yang wangi, membabarkan dhamma kepada para biku, diakhiri dengan pemberian objek perenungan meditasi kepada para biku. Beliau kemudian membubarkan para sangga yang berkumpul di sana, masuk ke dalam kamarnya yang wangi dan berbaring beristirahat.
laksana seekor singa pada sisi kanan tubuhnya. Pada saat yang sama, para biku yang memakai jubah jingga dari seluruh penjuru berkumpul di balai kebenaran dan memanjatkan pujian pada sang guru, seolah-olah mereka membentangkan tirai kain jingga mengelilingi beliau pada saat mereka duduk. Awuso, mereka berkata, Mahapantaka gagal mengenali kemampuan Culapantaka. Ia mengusir saudaranya dari wihara karena si dungu tidak mampu menghafal sebuah syair tunggal dalam waktu 4 bulan. Melalui Buddha yang maha tahu, dengan kesempurnaan dhamma yang diajarkannya, Culapantaka mencapai tingkat kesucian arahat dengan semua pengetahuan gaibnya. Bahkan, pada saat sebuah jamuan makan berlangsung, dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia menguasai semua parita suci. Oh, betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh Buddha. Bagawa mengetahui semua percakapan yang terjadi di balai kebenaran dan berpikir untuk bergabung bersama mereka. Maka ia bangkit dari tempat berbaringnya mengenakan kedua jubah dasarnya, mempersiapkan diri dengan cepat dan memakai jubah jingganya, jubah seorang Buddha yang lebar. Kemudian beliau pergi ke balai kebenaran dengan keagungan yang tiada tara dari seorang Buddha. Beliau melangkah laksana seekor gajah istana yang penuh semangat, menaiki singgasana yang berada di tengah-tengah balai kebenaran, lalu duduk di tengah singgasana tersebut, memancarkan 6 warna cahaya yang menandai seorang Buddha. Laksana cahaya matahari yang baru terbit dari puncak pegunungan Yugandhara, menerangi hingga samudra terdalam. Begitu Yang Maha Tahu memasuki balai kebenaran, para bikhu menghentikan pembicaraan mereka dan terdiam. Sambil menatap dengan penuh cinta kasih kepada para bikhu, sang guru berpikir, kumpulan ini sangat sempurna, tidak ada seorang pun yang salah meletakkan tangan maupun kakinya. Tidak ada suara, baik suara batuk maupun bersin yang terdengar. Dalam penghormatan dan kekaguman atas keagungan dan kemuliaan Buddha, tidak ada orang yang berani bersuara sebelum saya angkat bicara, bahkan jika saya duduk diam di sini sepanjang hidup saya. Namun, ini adalah saat bagi saya untuk berbicara. Saya akan memulai percakapan ini. Dengan suara yang sangat merdu, beliau menyapa para bikhu dan berkata, apa topik pertemuan ini? Tentang apakah percakapan yang terhenti tadi? Bhante, jawab mereka. Tidak ada pembicaraan yang tidak berguna. Kami sedang membicarakan tentang tindakan Anda yang sangat terpuji. Setelah mereka menyampaikan apa yang sedang mereka bicarakan, kata demi kata, sang guru berkata, para bikhu, berkat bantuanku, Culapantaka berkembang pesat dalam keyakinan. Sebagaimana halnya di masa lampau, ia memperoleh kekayaan besar juga berkat bantuan yang kuberikan. Para bikhu memohon sang guru menjelaskan maksud perkataan itu. Beliau kemudian menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lampau, Brahmadatta memerintah di Benares, negeri Kasi. Bodhisatta terlahir di keluarga bendaharawan. Ia tumbuh dewasa menjadi seorang bendaharawan yang terkenal dengan sebutan Culaka Sethi. Ia adalah orang yang bijaksana dan pintar, sangat cermat dalam mengamati tanda-tanda dan gelagat-gelagat. Suatu hari, dalam perjalanan untuk menyambut raja, ia melihat bangkai seekor tikus di tengah jalan. Sambil memperhatikan posisi bintang pada saat itu, ia berkata, cukup dengan memungut tikus ini, siapapun dengan kecerdikannya memiliki kemungkinan untuk memulai usahanya dan menghidupi seorang istri. Ucapannya terdengar oleh seorang pemuda dari keluarga baik-baik yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Ia adalah orang yang hanya berbicara jika ada alasan di balik itu.
Menuruti perkataan bendaharawan itu, ia memungut bangkai tikus lalu menjualnya dengan harga 1/4 sen ke sebuah kedai untuk dijadikan makanan bagi kucing di sana. Dengan uang itu, ia membeli sirup gula dan membawa air minum dalam sebuah kendi. Ia mencari para pemetik bunga yang baru pulang dari hutan, memberikan sedikit sirup gula dan menyendokkan air minum untuk mereka. Setiap orang memberikan seikat bunga kepadanya. Dengan hasil itu, keesokan harinya, ia mengunjungi para pemetik bunga lagi, membawa sirup dan air minum yang lebih banyak dari sebelumnya. Sebelum mereka pergi pada hari itu, para pemetik bunga memberinya tanaman bunga dengan sebagian bunga masih berada di batangnya. Dalam waktu singkat, ia telah mendapatkan 8 sen. Beberapa waktu kemudian, saat hari hujan dan berangin, angin merobohkan sebagian cabang yang telah busuk, ranting dan daun ke taman peristirahatan raja. Tukang kebun istana tidak tahu bagaimana cara membersihkan tempat itu. Pemuda itu muncul dan menawarkan diri membersihkan tempat itu jika ia boleh mengambil ranting dan daun tersebut. Tukang kebun menyetujui hal itu. Kemudian siswa Chula Kasethi ini mulai membersihkan taman bermain anak-anak. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil membuat anak-anak membantunya memungut setiap ranting dan daun yang ada di tempat itu dan menumpuknya ke dekat pintu masuk dengan memberi mereka sirup gula. Di saat yang sama, pembuat tembikar kerajaan yang sedang mencari bahan bakar untuk membuat mangkuk kerajaan, ia melihat tumpukan kayu itu dan membeli semua kayu-kayu tersebut. Penjualan kayu itu memberikan 16 sen kepada siswa Chulaka Sethi, ditambah 5 buah mangkuk dan bejana. Dengan 24 sen di tangan, sebuah rencana terpikirkan olehnya. Ia pergi ke arah gerbang kota, membawa kendi air dan menyiapkan minuman untuk 500 orang pemotong rumput. Mereka berkata, "Kamu telah berjasa pada kami. Apa yang bisa kami lakukan untukmu?" "Oh, akan saya katakan saat saya membutuhkan pertolongan kalian." Sewaktu meninggalkan tempat itu, ia menjalin persahabatan dengan seorang pedagang yang melakukan jual beli di daratan dan seorang pedagang yang melakukan jual beli di lautan. Pedagang daratan itu berkata kepadanya, "Besok akan datang seorang pedagang kuda ke kota ini dengan membawa 500 ekor kuda untuk dijual." Mendengar berita itu, ia berkata kepada para pemotong rumput, "Saya minta masing-masing dari kalian memberikan sikat rumput padaku hari ini, dan jangan menjual rumput yang kalian miliki sebelum rumput saya habis terjual." "Baiklah," jawabnya, lalu mengirim 500 ikat rumput ke rumahnya. Karena tidak bisa mendapatkan rumput untuk kudanya, pedagang kuda itu membeli rumput yang dijual oleh temannya seharga 1000 keping. Beberapa hari kemudian, setelah temannya yang melakukan jual beli di lautan menyampaikan kabar akan kedatangan sebuah kapal besar di dermaga, sebuah rencana lain terpikirkan olehnya. Dengan 8 sen, ia menyewa sebuah kereta kuda yang disewakan dengan hitungan per jam, kemudian bergerak maju dengan penuh gaya ke dermaga. Setelah membeli kapal itu secara kredit dengan memberikan cincin stempelnya sebagai jaminan, ia menempati sebuah pavilion yang susah diberi izin masuk sebagai pangkalan. Saat hendak masuk ke dalam untuk duduk, ia berpesan kepada pelayannya, "Saat para saudagar muncul, biarkan mereka melalui 3 penerima tamu secara berturut-turut sebelum menemuiku." Mendengar berita bahwa sebuah kapal besar telah berlabuh di dermaga, sekitar 100 orang saudagar datang untuk membeli muatan kapal itu. Namun, mereka diberitahukan bahwa seorang saudagar yang sangat kaya telah membeli kapal itu. Mereka mendatangi pemuda tersebut. Pelayan itu melaksanakan apa yang dipesankan oleh pemuda itu.
Mereka melewati 3 penerima tamu secara berturut-turut seperti yang telah diatur. Masing-masing dari 100 saudagar itu memberikan 1.000 keping uang kepadanya untuk mendapatkan hak kepemilikan kapal, dan tambahan 1.000 keping per orang untuk membeli bagiannya. Secara keseluruhan, ia membawa 200.000 keping uang saat kembali ke Benares. Didorong oleh keinginan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, pemuda itu mengunjungi Culaka Sethi dengan membawa 100.000 keping uang. "Bagaimana cara kamu menjadi begitu kaya?" tanya bendaharawan itu. "Dalam 4 bulan yang singkat ini, dengan mengikuti petunjuk yang Anda berikan," jawab pemuda itu. Kemudian ia menceritakan kejadian itu secara lengkap, dimulai dengan bangkai tikus itu. Mendengar cerita itu, Culaka Sethi berpikir, "Saya harus memastikan anak muda ini tidak jatuh ke tangan orang lain." Maka ia menikahkan pemuda ini dengan putrinya dan menyerahkan semua harta warisan keluarganya pada pemuda ini. Saat bendaharawan ini meninggal, ia mengambil alih jabatannya. Bodhisatta meninggal dan terlahir kembali di alam yang sesuai dengan apa yang ia perbuat. Saat uraian itu berakhir, Buddha yang Maha Tahu mengulangi syair ini. "Dimulai dari kerendahan hati dan modal kecil, ia yang cerdik dan cakap dapat menambah kekayaan. Bahkan hembusan napasnya seakan dapat menjaga nyala api kecil." Bhagawa juga berkata, "Wahai biku, berkat bantuanku, Cula Pantaka berkembang pesat dalam keyakinan, sebagaimana halnya di masa lampau ia memperoleh kekayaan besar." Setelah selesai bertutur, sang guru mempertautkan kedua kisah kelahiran itu dan memperkenalkan tentang kelahiran itu dengan ringkasan kata-kata berikut ini. "Cula Pantaka adalah siswa dari Culaka Sethi di masa itu, dan saya sendiri adalah Culaka Sethi."